Jadi maksudnya begini, ada sebuah fakta yang terungkap kemudian setelah ada pembayaran, yakni pemilik tanah asal itu mengklaim bahwa itu sudah pernah dibayar. Bahkan saksi-saksi riwayat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapa. Jumpa lagi dengan saya Arham Licin di Bitung TV Channel. Di video kali ini seperti janji kita kemarin lewat flyer yang sudah kami bagikan di media sosial baik Facebook, Instagram maupun di Twitter, bahwa video kali ini kita akan mengangkat kembali terkait persoalan Stadion Dua Saudara, di mana salah satu atau satu-satunya stadion yang ada di Kota Bitung ini kemarin sempat menjadi perbincangan hangat warga Kota Bitung. Penyebabnya adalah karena pemerintah Kota Bitung mengeluarkan anggaran 10,2 miliar dan 5,1 miliar sudah dibayarkan ke katanya pemilik lahan stadion tersebut. Stadion Dua Saudara merupakan salah satu cikal bakal berdirinya kota ini, karena syarat sekunder adanya sebuah stadion yang merubah kota administratif Bitung menjadi kota madya pada zaman pemerintahan Sinyo Hari Sarundayang. Nah, buat kalian penonton Bitung TV Channel yang belum subscribe video ini, di subscribe dulu dan tekan lonceng untuk mendukung agar kami terus mengupload video-video tentang Kota Bitung, info-info tentang Kota Bitung. Kita langsung ada 4 narasumber yang sudah hadir hari ini, dan mereka adalah para tokoh muda Kota Bitung yang pasti sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kota Bitung. Ada Bung Fahri Lamato di ujung sana pakai topi, paling ganteng. Amin. Pengacara muda. Amin. Yang juga sukses menjadi seorang politisi, dan beliau sudah berapa kali hadir dan tampil di Ngobrol Bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Terus di sebelah beliau ini orang yang tidak asing di Kota Bitung, orang Bitung asli, dan beliau adalah pengacara kondang Michael Yakobus, sarjana hukum, master hukum. Beliau pernah menjadi salah satu calon wali kota pada tahun 2015 di saat pilkada waktu itu. Dan yang berikut ini narasumber hampir setiap video Bitung TV Channel tampang beliau hadir, dan ini adalah pegiat olahraga. Sekarang masih menjabat sebagai wakil ketua PSSI dan pengurus KONI Sulawesi Utara, Bung Marcel Tatuil. Dan beliau juga adalah politisi muda yang hampir saja duduk di DPRD Kota Bitung pada 2019 yang lalu. Nyaris kikis. Beliau adalah politisi Partai Nasdem. Dan yang paling muda ini juga anak Bitung, saat ini berkiprah di pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, menjabat sebagai wakil sekretaris. Saat ini beliau berada di Bitung dan kita berkesempatan untuk berbincang, dan dia adalah salah satu orang yang getol menyuarakan persoalan Stadion Dua Saudara saat pembayaran dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung. Selamat datang semua. Ya, selamat bagudapa, Pak. Selamat bagudapa. Jadi orang pusat ini turun. Ya. Orang santai Jo. Jadi ya, ini persoalan Stadion Dua Saudara ini jadi polemik. Ada yang mengatakan pemerintah Kota Bitung sah-sah saja membayar stadion ini, karena memang tidak ada bukti yang menguatkan bahwa stadion itu sudah pernah dibayar, kecuali pernyataan orang-orang yang menjadi saksi bahwa mereka memang sudah pernah dibayar.
Terus anggaran 5,1 miliar yang digelontorkan melalui APBD, walaupun sempat ada perlawanan dalam tanda kutip oleh beberapa anggota Banggar bahwa tidak sepantasnya anggaran itu dibayarkan untuk dipakai membeli Stadion Dua Saudara. Karena pertama, pandemi Covid, kita masih butuh anggaran. Kedua, memang tidak ada mata anggaran itu di APBD. Nah, seperti apa pandangan teman-teman semua terkait persoalan ini? Saya coba mulai dari Marcel Tatuil yang selama ini tentunya berada di balik sosok Wali Kota Bitung sebagai partai penguasa yang kemarin sempat mendukung kebijakan-kebijakan beliau. Silakan. Baik, terima kasih Bung Arham. Jadi walaupun hanya sedikit, saya masih sempat menyaksikan ketika bagaimana Stadion Dua Saudara itu dibuat. Saya kalau tidak salah kurang lebih berumur sekitar 9 tahun pada waktu itu, 9 atau 10 tahun waktu itu. Kemudian saya masih ingat ketika itu bapak saya, om saya kemudian secara bergiliran, karena waktu itu memang disuruh bergiliran untuk kerja bakti untuk membuat stadion itu, dan saya kebagian hanya yang menemani orang tua saya untuk sekedar mengantar makanan dan minuman pada mereka. Itu saja sudah menjadi sebuah kebanggaan buat saya karena akhirnya Bitung juga punya stadion. Apalagi kemarin ketika di tengah begitu banyak perdebatan terkait apakah stadion ini sudah dibayarkan, lahan stadionnya sudah dibayarkan atau tidak, dan prosesnya itu bagaimana, itu tidak menjadi titik fokus saya sebenarnya. Karena menurut saya yang lebih penting buat saya ketika pada saat sekarang ini menjadi seorang wakil ketua umum PSSI Ascot PSSI Kota Bitung, ya saya punya kepentingan untuk sangat menyukai ketika secara legal stadion itu sudah menjadi milik pemerintah kota, artinya itu menjadi milik kita semua. Apapun proses yang terjadi, apapun kesalahan atau dosa masa lalu yang terjadi, yaitu nanti tinggal dibuktikan saja dalam ranah hukum. Menurut saya dan adik saya Michael dan senior saya Fahri lebih paham tentang hukum. Dan akhirnya kami semua bergembira ketika ternyata stadion ini sudah punya. Saya ingat ketika medio kalau tidak salah 2014 apa 2015, saya juga pernah diundang ke Diaspora pada saat itu, Kak Michael Sondak, saya menyebutnya Kak karena senior saya, Kak Michael Sondak, kemudian mulai berbincang tentang ini. Kemudian ketika ada kesenangan yang luar biasa ketika pemerintah kota lewat Dinas Pemuda Olahraga kemudian mengajukan sebuah proposal untuk merenovasi stadion menjadi representatif lagi, sehingga Persbit yang waktu itu kenapa tidak pernah jadi tuan rumah dalam perhelatan divisi yang dilakukan oleh PSSI, karena kita tidak punya stadion itu. Diajukanlah proposal ini dan dapat respon. Saya dapat penjelasan lisan dari Diaspora, dapat respon. Kalau tidak salah itu sekitar 15 M akan dibantu oleh kementerian terkait proposal kita. Tapi apa boleh buat, sampai pada saat batas terakhir untuk memasukkan salah satu syarat itu kita tidak bisa. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bukti kepemilikan yang sah pemerintah Kota Bitung bahwa stadion itu adalah milik Pemkot, asetnya Pemkot. Kami yang begitu antusias, bergembira itu kemudian akhirnya ya agak kecewa juga pada saat itu. Kemudian mulai mendorong pemerintah kemudian agar supaya apapun caranya, bagaimanapun caranya, kenapa sih tidak pernah selesai ini? Kenapa tidak punya keberanian untuk menyelesaikan ini? Dan ya syukur kemarin 2020 ya awalnya ya, kemudian dilakukan pembayaran yang menurut eksekutif, menurut pemerintah bahwa ini semua sudah diatur dalam penganggaran. Ya akhirnya kami juga mulai kembali antusias untuk ya sudah, ini
kita orang punya stadion lagi, karena dalam Stadion Dua Saudara itu ya sekitar 85 atau 90% lahan itu kebanyakan dipakai untuk kami dari cabang olahraga sepak bola, di samping cabang olahraga lain juga memakai itu. Begitu, Bro. Ya. Nah, kalau menurut Bung Michael Yakubus seperti apa melihatnya? Karena pasca pembayaran oleh pemerintah, Bung adalah salah satu orang yang menentang habis-habisan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung, yaitu pembayaran stadion Dua Saudara. Seperti apa sebenarnya pandangan Anda ini Ya. agar masyarakat paham? Jadi memang pada waktu kita RDP kemarin ada beberapa poin yang saya kemukakan. Ada kondisi yang tidak normal yang seharusnya menjadi warning bagi pemerintah sebelum melakukan pembayaran. Jadi maksudnya begini, ada sebuah fakta yang terungkap kemudian setelah ada pembayaran, yakni pemilik tanah asal itu mengklaim bahwa itu sudah pernah dibayar. Bahkan saksi-saksi riwayat proses pembayaran itu seperti Pak Ramoy Luntungan sampai hari ini masih cek-cek kepada saya soal itu. Bagaimana perkembangannya? Karena memang proses pengadaan itu dari awal tahun 87, 86, 87 ya. Ya, itu memang desainnya itu sudah diadakan dalam rangka memang merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan untuk Kota Bitung menjadi kota madya pada waktu itu. Nah, kemudian Pak Ramoy adalah fasilitator untuk pengadaan itu. Keluarga Ibu Cornelia Wulur difasilitasi. Bahkan kemudian dalam RDP juga muncul itu keterangan dari ada keluarga juga dari Pate Ulur, kan Pak Rompak Pate ya. Itu juga terungkap itu. Nah, saya bilang begini, yang namanya pengelolaan keuangan negara untuk memutuskan sebuah pengadaan, kalau bicara hukum pengadaan tanah untuk fasilitas publik, namanya pengadaan berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan Yang ada diadakan. lagi. Iya kan? Itu sistem hukum pengadaan kita. Tapi Bung, saya potong. Kalau bilang ada, fisik ada, tapi bukti sebagai kepemilikan pemerintah Kota Bitung atas stadion itu, seperti Bung Marcel tadi bilang, sertifikat itu tidak ada. Nah, bentar. Makanya saya bilang begini. Kalau kita bicara sertifikat, bicara hak keperdataan, dengan bicara PT-UN, hadirnya sertifikat selesai. Cukup sampai di situ. Tapi kalau kita bicara keuangan negara dan menjurus kepada hal pidana, sertifikat tidak cukup. Tidak cukupnya karena apa? Kalau pidana, pembuktian material yang akan dilaksanakan. Ada sertifikat, tapi kalau ada hal yang tidak normal di situ, pemilik sertifikat tidak pernah menguasai. Pemilik sertifikat tahun 87 pernah bertindak sebagai wali kota mengajukan permohonan anggaran untuk pembangunan. Saya punya buktinya. Ada surat dari Pak Sarundayang sebagai wali kota administratif ke kementerian untuk minta anggaran dalam rangka pembangunan itu. Iya. Ada saya ada datanya. Itu sekitar ada berapa ratus juta, ada 300 juta. Anggaran itu cair. Untuk ini kan kita lihat fisik aja. Sekarang kalau ada fisik itu dari mana? Anggarannya. Iya, dari mana anggarannya? Iya kan? Nah, kemudian kemarin Pak Ramoy Luntungan ceritakan prosesnya. Ibu Pate juga ceritakan. Artinya begini, saya bilang sekarang ada anggaran yang sudah dibayar, ya kan? Tapi ada kondisi yang tidak normal yang muncul kemudian. Seharusnya ini menjadi warning bagi pemerintah untuk tahan dulu, jangan masukkan di dalam penganggaran. Solusinya ada, perdatakan saja. Maksudnya kalau misalnya Pemda tidak bayar, Pak Sarundayang kalau memang betul merasa memiliki, karena pembayaran kedua tidak cair, beliau gugat aja perdata ke pemerintah Wan Prestasi. Tapi kalau dari pemerintah sendiri mau bayar dengan ada fakta baru seperti ini mengkhawatirkan. Jangan-jangan ada kong kali kong antara pemerintah Kota Bitung dengan... Ya, kalau itu kan butuh diteliti. Cuman artinya sejak awal, itu yang kenapa saya tegas berbicara dalam RDP itu. Saya bilang begini, sejak awal dari fase 87 sampai 92, 87 92 kan sertifikat muncul atas nama Pak Sarundayang. Ya kan? Dari 87 sampai 92 itu sudah dikuasai Pemkot loh. Dan mari kita buktikan secara historikal kapan Pak Sarundayang pernah menguasai tanah itu. Kalau memang dia memiliki. Iya kan? Karena tidak mungkin berdiri
Ya, sekarang pembangunan itu atas dasar apa tahun 87 sampai tahun 92? Kemudian 87 92 sudah dikuasai oleh Pemkot. Kalau memang itu betul-betul mau adakan untuk fasilitas pemerintah, kenapa tidak pada waktu itu sertifikatnya atas nama Pemkot? Pak Sarundayang kan waktu itu wali kota. Kenapa pengadaannya untuk kepentingan pribadi sementara di situ dari tahun 87 sudah dibangun fasilitas publik? Ya, ini yang saya bilang kondisi tidak normal yang seharusnya Pemda sebelum melakukan pembayaran harus melihat ini dalam perspektif asas ketelitian dalam pengelolaan keuangan negara harus dilihat itu. Harusnya lebih hati-hati. Iya. Untuk membayarkan ini. Ya, dari fase 92 sampai 2020 itu panjang loh. Tidak ada kepastian hukum yang diproses di situ. Kalau memang Sarundayang punya, kenapa tidak gugat dari dulu kalau tidak bayar sekian puluh tahun? Ya kan? Ini ya puluhan tahun tidak dibayar. Ya kan? Kenapa ada ruang kosong yang kemudian tidak selesai? Dan seharusnya kalau memang ada fakta seperti ini untuk kepastian hukum, ya kan? Sebenarnya sebelum melaksanakan pembayaran dicarilah orang-orang terkait. Ya kan? Ya, oke. Begitu. Harusnya saya juga sebagai informasi sudah mengundang sejumlah anggota DPRD Kota Bitung, terutama yang berada di Badan Anggaran, tapi hingga dimulainya perbincangan ini tidak ada satupun yang bersedia untuk hadir. Jadi sebenarnya kita juga ingin mempertanyakan ke DPRD sampai di mana upaya mereka menggolkan apakah ini tidak ada pengawasan 5,1 miliar ini lolos dari APBD, padahal informasi yang saya dapat tidak ada nomenklatur yang menyebutkan pembayaran stadion itu. Adanya untuk fasilitas olahraga. Belanja modal untuk belanja modal. Fasilitas olahraga. Belanja modal, Lapangan olahraga. Lapangan olahraga. Ya. Nah, pengadaan lapangan olahraga kalau iya. saya tidak keliru. Nah, saya ke Nofri Tobit. Kemarin sempat menggiring ini, bahkan mencoba mengadvokasi sampai di pusat. Seperti apa itu upaya Anda? Karena Anda salah satu orang yang juga merasa ada yang aneh dengan proses ini, proses pembayaran Stadion Dua Saudara. Terima kasih Kak Aram. Pertama sebagai yang paling adik di sini mungkin saya merasa ini sebuah penghormatan ketika diundang duduk bersama dengan senior-senior saya. Saya ingat Kak Yakob, Michael Yakobus, sering berinteraksi juga kemarin, tapi ketemu langsung ini kan. Dan Kak Rai. Nah yang luar biasa pada hari ini kita bisa duduk bersama dengan dua praktisi hukum. Dan kemudian kalau tadi Kak Arham bilang DPP IMM, kebetulan saya juga membidangi bidang seni budaya dan olahraga, jadi dua praktisi olahraga ini, maka bisa apple to apple ketika kita memandang dari perspektif ini. Nah saya pertama bersepakat dulu, jadi saya ingin menggunakan dua kacamata atau dua perspektif yang berbeda dari satu kasus yang sama. Nah dari perspektif pemuda dan keolahragaan, tentunya kami sangat mensupport apapun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kemajuan olahraga. Saya sepakat dengan Kak Marcel Tatuil persoalan itu. Nah tapi kemudian ketika saya melihat lebih lanjut ini, ada semacam anomali dalam proses kebijakan pemerintah ini ketika kemudian kebijakan pemerintah diambil di hampir akhir periode, bukan di awal periode. Sementara permasalahan ini bukan permasalahan baru. Saya ingat waktu itu ada jejak digitalnya kalau tidak salah tahun 2017 atau tahun 2018. Nah permasalahan agraria, permasalahan tanah ini pernah diangkat. Karena waktu itu pada saat dilakukan pembangunan atau revitalisasi stadion waktu itu oleh pemerintah tidak diizinkan dengan dasar ini tanah milik pemerintah, dan kemudian anggaran ini dialihkan. Ada sekian banyak, saya
kurang begitu paham dengan mekanisme. Harusnya di tahun berikutnya fokusnya adalah penyelesaian tanah. Apalagi kemudian ketika ditarik lagi sebenarnya kan ini 10,2 total 10,2 miliar. 10,2 miliar anggaran yang sebelumnya kalau tidak salah pernah ada 15 miliar anggaran untuk revitalisasi stadion pada saat sebelum dikucurkan anggaran 5,1 M ini. Nah ini kan anomali yang luar biasa. Nah waktu itu saya bicara bukan dengan kapasitas saya, ini perlu saya jelaskan dulu, sebagai DPP, tapi sebagai anak Bitung yang ada di Jakarta, maka kami ada beberapa orang yang di sana membentuk sebuah aliansi yang kami namanya Aliansi Aktivis Bitung di Jakarta, yang kemudian fokus mengatasi permasalahan ini. Karena pada prinsipnya sebagai aktivis, maka kami harus melihat pemerintah sebagai lawan terlebih dahulu. Jadi kaidah hukumnya ini kan saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya aktivis melihat pemerintah adalah salah, kecuali apabila kami menemukan kebenaran. Ini kaidah yang saya gunakan di dalam mengkritik pemerintah. Ini pertama. Nah, anggaran 5,1 M yang digelontorkan pada saat terjadi fenomena COVID-19. Kita tidak bicara persoalan COVID-nya. Tapi kemudian pada saat itu ada isu yang luar biasa mempengaruhi masyarakat, dan kemudian sistem yang diberlakukan oleh pemerintah yang membuat masyarakat tertekan termasuk dalam persoalan finansial. Kita pikir hampir semua lini terdampak, dan yang harusnya ini disubsidi ke situ ditarik ke stadion. Ini bukan tergesa-gesa namanya pemerintah. Nah ini yang kemudian kami kritik habis-habisan pada saat itu, dan kami pressure. Nah satu catatan kemudian dari perspektif hukum adalah saya pikir di daerah sampai di tingkat pusat pun ada lembaga hukum yang berlaku. Langkah pressure yang kami lakukan pada saat itu adalah mendatangi KPK dan berkonsultasi persoalan kasus ini. Masuk di meja KPK kemudian apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana, bahwa ini belum cukup bukti, karena waktu itu yang saya bawa baru rekap media yang saya tarik sebagai bukti. Jelas tidak bisa, saya tahu, tapi minimal ini sudah dilihat, sudah masuk ke meja KPK. Prinsip saya begitu. Nah ternyata tidak sesederhana ini. Ya mungkin bisa dijelaskan nanti oleh KPK Michael bagaimana prosedurnya, tapi ketika masuk di sini maka pengakuan bukti. Saya berkomunikasi dengan artinya ya. yang Anda tolak ini adalah penggunaan 5,1 M ini oleh pemerintah di saat yang tidak tepat. Tidak tepat, tidak pas. Karena kalau kita bicara persoalan prospek, maka ini bisa dilakukan setelah pemerintahan berikut. Kenapa harus selesaikan sekarang? Kalau bisa selesai harusnya sebelumnya. Kan logikanya sederhana. Nah artinya kesalahan ini adalah kesalahan pemerintah. Belum lagi dibumbui dengan sistem check and balance yang tidak jalan antara legislatif dengan eksekutif. Ini kan luar biasa sekali. Eksekutif bicara pengeluaran dana, legislatif bilang kami tidak tahu. Ini kan check and balance-nya tidak jalan berarti. Ini saya tidak menyalahkan pemerintah. Kalau pemerintah salah, legislatif juga bisa jadi salah. Ini karena lolos pengawasan. Ya, oleh karena itu makanya harusnya ada legislatif yang hadir hari ini. Dan itu sudah kita upayakan. Khususnya karena terutama di badan anggaran. Seperti apa sebenarnya ini anggaran 5,1 tadi yang saya bilang bisa keluar begitu. Nah, Bung Pai, dari Anda sendiri seperti apa melihat pembayaran stadion saudara oleh pemerintah Kota Bitung dari kacamata? Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi pertama-tama saya harus bicara dulu tentang judul. Kenapa saya diundang ke sini kan oleh Bung Arham. Saya diundang di sini judulnya apa ya? Apa kabar 5,1 miliar uang rakyat untuk Stadion Dua Saudara? Begitu ya, Bung Arham. Kalau dari saya sih yang diundang sebagai salah satu narasumber pada saat ditanya apa kabar 5,1 miliar uang rakyat yang dipergunakan untuk Stadion Dua Saudara, pasti saya sebagai terlepas dari profesi saya sebagai pengacara, saya akan mengatakan bahwa baik-baik saja. Pada saat kita ditanya apa kabar, pertanyaan cuma dua nih. Jawabannya pasti akan baik-baik saja,
atau kurang baik atau tidak baik. Sebagai masyarakat Kota Bitung, saya pasti akan jawab itu baik-baik saja. Kenapa? Kita harus lihat ke belakang nih, walaupun ada kontradiksi yang luar biasa yang sudah dijelaskan oleh Pak Michael tadi, bahwa penelusuran aset pemerintah Kota Bitung itu kan dimulai dari tanggal 6 Desember 2017 ya Pak ya, yang di dalam surat SK Wali Kota penelusuran aset itu, di mana dinyatakan bahwa ternyata ditemukan dua saudara ini tidak masuk dalam aset. Nah, yang bahasa tadi Bung Novi ya, anomali segala macam, kita sederhanakan supaya para penonton di rumah sana bisa mengerti dan memahami bahasa kita. Tidak sesuai, tidak sejalan, karena pada tanggal kalau tidak salah 20 April tahun 1987 Bitung masih menjadi kota administratif. Wali kota yang menjabat pada itu mengirim surat kepada menteri muda waktu itu, urusan pemuda dan olahraga, tentang pembangunan stadion Dua Saudara. Di situ anggarannya dimintakan permohonan bantuan 300 juta, bahkan Pak Presiden waktu itu membantu 100 juta ya Pak Michael, 100 juta. Jadi ada satu surat di tahun 87 tentang pembangunan. Terus ada satu lagi SK di 2017 pemerintah Kota Bitung. Ada satu surat lagi di 2017, 87 ke 2017 tentang penelusuran aset Kota Bitung. Dan di situ diketemukan bahwa ternyata Stadion Saudara ini bukan aset Kota Bitung. Ya, di sini kita saya hadir bukan bicara masalah dari aspek hukumnya. Karena ini sudah di RDP. Di Dewan sudah, sama seperti Bung Ahram katakan tadi, bahwa seharusnya ada teman-teman dari anggota legislatif yang lebih berkompeten untuk menjelaskan hal tersebut. Saya yakin percaya kehadiran kita di semua pada hari ini cuma menjelaskan dari aspek sosial. Karena kalau bicara masalah hukum itu jelas tempatnya di mana, bukan di sini. Ada dua hal ini yang harus dijawab. Kalau tidak ya kita tidak akan pernah menemukan sebuah solusi yang tepat tentang lahan Dua Saudara ini. Yang pasti parameternya dari situ. Ada surat dari tanggal 20 April tahun 1987 tentang pembangunan Stadion Dua Saudara yang sudah kita lihat bentuk fisiknya sudah ada. Oke. Terus ada surat lagi SK Wali Kota tertanggal 6 Desember 2017 tentang penelusuran aset-aset yang di mana di surat itu juga dilibatkan bukan cuma pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini pihak Pak Wali Kota dengan teman-temannya. Di situ ada pihak kejaksaan, bahkan BPN terlibat di dalam situ untuk penelusuran aset. Nah, sekarang tugas mereka apa? Gitu kan? Tugas beliau itu saya tidak bisa menjawab karena seharusnya jawaban itu sama seperti Bung Haram bilang tadi, ada di tangan-tangan anggota DPRD. Karena ini sudah di RDP Pak. Ya. Nah, kalau sudah di RDP berarti yang pernah ikut RDP dan lebih paham persoalan itu adalah Bung Michael. Bung Michael kemarin waktu RDP bisa dikasih lebih jelas kepada masyarakat Kota Bitung. Hasilnya seperti apa? Jadi saya kembali, substansi yang kita sampaikan ada dua kontradiksi yang saya bilang ini hal yang tidak normal yang seharusnya menjadi warning untuk pemerintah tidak melakukan pembayaran. Yang tadi yang saya bilang, fakta bahwa ada pemilik yang menyatakan bahwa ini sudah pernah dibayar. Yang kedua adalah kok kenapa ada perbedaan pendapat antara DPR dan Pemkot, eksekutif legislatif, karena kok bilang DPR tidak tahu ini penganggarannya, ya kan? Dan kemudian anggota DPR juga Pak Geraldi sempat mengatakan memang di RKA itu tidak ada, ya kan? Nah, dalam proses itu akhirnya mengundang perdebatan. Cuma memang setelah itu seharusnya waktu itu DPR menjanjikan akan membentuk pansus untuk menindaklanjuti aspirasi ini. Tetapi pada kenyataannya sampai hari ini pansus itu tidak ada. Iya kan? Ya saya tidak tahu mekanismenya seperti apa mereka, dan kita berkali-kali mempertanyakan itu. Begitu. Nah, justru belakangan saya mendengar ada masuk juga nomenklatur anggaran yang sama di tahun ini. Berarti itu membayar sisanya yang 5,1. Ya, saya tidak tahu nanti ditafsirkan seperti apa, tapi fraksi PDI Perjuangan kemarin sudah menyampaikan penolakan. Ya, saya Ya juga kan? sudah lihat suratnya. Ya. Nah, artinya begini, yang perlu kita pikirkan sebenarnya bagaimana menemukan solusi hukum di sini, ya kan? Artinya begini, kalaupun memang
konfliknya ada pada konflik kepemilikan. Makanya saya bilang, kenapa tidak jangan dulu dibayar? Karena ada fakta baru yang muncul di RDP yang butuh diuji secara hukum. Butuh diuji secara hukum. Sehingga pemerintah sebaiknya menyarankan saja kepada Pak Sarundayang sebagai pemilik sertifikat. Pemerintah menyatakan tidak bisa membayar karena ada aspirasi di RDP, ada surat dari DPR untuk meminta pending. Itu kan bisa jadi legal standing karena surat DPR itu adalah mekanisme pengawasan yang mereka laksanakan. Nah, atas dasar itu sampaikan saja. Nah, ketika disampaikan tidak akan membayar, Pak Sarundayang punya legal standing untuk melihat bahwa Pemda melakukan wan prestasi. Nah, gugat aja wan prestasi secara perdata. Sehingga kalaupun memang itu sertifikat yang absah, perolehannya sah, maka itu pasti akan memenangkan. Dan kita cuma butuh 1-2 tahun kok menyelesaikan. Kenapa diulur? Ya kan? Kenapa terburu-buru juga pemerintah membayar? Iya, artinya kalau dari awal digeser ke ranah perdata, 3 tahun aja paling tinggi bisa selesai kok. Ya kan, kalau ini dari pemerintahan Mama di awal 2016 sudah selesai. Pak Acel ini sudah dapat memperbesar fasilitas ini lewat 2 tahun terakhir sudah bisa untuk iya. stadion lebih Jadi besar. sebenarnya kan itu kan bisa diatur strateginya karena ada kekhawatiran yang ke depan bisa jadi masalah. Ya kan? Saya pikir Pemda boleh berkomunikasi dengan baik-baik dengan pemilik sertifikat. Karena kami khawatir begini dan begitu, fakta-fakta yang saya bilang tadi, yang sebenarnya kan kalau ini sudah dinegosiasikan dari awal untuk digugat saja secara perdata, ya kan Pemda kan tinggal ikuti proses. 3 tahun, 2 tahun selesai. Bisa juga dipercepat kalau memang misalnya tahapannya di persidangan tidak terlalu tidak terlalu berbelit-belit, bisa dipercepat. Iya kan? Itu maksud saya. Sehingga nanti ke depan Pemda membayar berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Lebih safe. Artinya Begitu. Bung Marcel lebih paham kalau kita bicara pemerintah Kota Bitung. Karena beliau adalah salah satu orang dekat wali kota kita. Jadi saya pikir bocoran terkait kenapa stadion itu, atau jangan-jangan Bung Marcel yang memaksa untuk dibayar stadion itu. Karena Bung Marcel Ini menarik Bung Marcel ini kan salah satu pegiat olahraga yang menginginkan ada stadion yang milik pemerintah Kota Bitung. Kalau itu ya, saya adalah orang yang selalu getol setiap saat untuk menyatakan bahwa stadion ini harus secara sah dan legal itu jadi aset. Ya, setuju. Karena kami penggiat olahraga punya kepentingan yang besar. Betul. Menarik sekali yang disampaikan oleh adinda saya tadi, Michael Yakobus, bahwa memang benar salah satu alat ukur atau penguji yang paling tepat persoalan ini adalah dibawa ke ranah hukum. Ya. Nah begini, ini kan selalu terjadi tarik ulur terhadap penyelesaian ini. Ya. Pemerintah dalam tanda kutip sudah menguasai, walaupun apa sih yang tidak dilakukan oleh Orde Baru, ini kejahatan masa lalu. Ini dosa masa lalu. Dan banyak sekali contoh. Pertamina sampai saat ini juga jadi salah satu contoh bahwa bagaimana kekuasaan itu pada saat itu karena titik fokusnya pembangunan itu mengabaikan hak-hak yang ada di dalam situ. Ya bangun saja dulu. Dan saya pikir ini terjadi juga di Stadion Dosudara. Ini menarik, setelah perdebatan puluhan tahun, akhirnya pemerintahan Max Lomban dan Mars Mantiri punya sebuah keberanian untuk menjadi titik masuk. Karena selama ini terjadi tarik ulur. Orang yang mengaku punya kepemilikan lahan, kemudian sudah dibayar, apakah itu betul dibayar atau tidak? Ataupun sebagian, walaupun yang saya dapat datanya dari pemerintah kota, kalau tidak salah sekitar 7.000 lebih lahan yang dibayar, yang ada di area Stadion Dosudara itu. Kalau tidak salah sekitar 7.000-an yang baru dibayar. Saya coba konfirmasi ke Pak Sekda waktu itu. Yang mana sebenarnya 7.000 itu? Dia bilang ya sebagian besar daerah tribun. Sebagian besar itu daerah tribun. Itu sudah dibayarkan dan dokumennya ada. Tidak pernah dilakukan sebuah tindakan hukum dari yang merasa pemilik tanah pada saat itu untuk menggugat atau setidaknya menyatakan bahwa ternyata orang ini suka kena tipu. Kemudian ada sertifikat yang keluar
Ya atas nama itu kita tahu bersama, atas namanya atas nama siapa? Pak Sarundayan, Sinyo Hari Sarundayan. Tarik ulur ini terjadi selama puluhan tahun, perdebatan, pengakuan dan segala macam itu ada di situ. Nah, saya apresiasi sebenarnya langkah pemerintahan Max Moritz kemudian mengambil sebuah langkah tegas, dan saya pikir ini adalah titik untuk masuk ke ranah hukum. Pemerintah kan sifatnya sederhana menurut saya. Ketika saya mau membeli sebuah lahan, ya saya melihat apa sih legalnya yang ada dikeluarkan oleh instrumen negara yang namanya Badan Pertanahan Nasional. Ada sertifikat keluar, kemudian dicek. Artinya dengan dasar sertifikat itu pemerintah kota ya sah-sah saja membayar walaupun penelusuran. Nah sekarang alat ukurnya apa yang paling kuat menurut kita semua? Apa alat ukur yang paling kuat mengenai kepemilikan sertifikat? Mungkin di belakang penerbitan sertifikat ini ada dosa masa lalu, ada kejahatan di masa lalu. Ya sudah, kita uji saja nanti. Pemerintah sifatnya kau punya sertifikat, dicek sertifikatnya legal atau tidak, sudah dicek semuanya legal, kemudian bayar saja. Artinya pemerintah juga tidak mau tidak mungkin mengambil langkah itu. Tidak mungkin gegabah, kemudian tidak melakukan pengecekan terhadap legalitas apakah sertifikat ini asli, kepemilikannya asli. Ya sudah dicek keluar sertifikatnya, sudah bayar saja. Kalau ini tidak bayar, maka tidak akan pernah keluar yang fakta-fakta yang seperti yang saya sampaikan tadi. Pengakuan dari keluarga Wulo dan ya sudah, silakan digugat saja, kemudian ini kita uji. Kemudian ini kita uji. Di hukum, di depan pengadilan ini kita akan uji siapa yang benar sebenarnya. Kan begitu. Terkait persoalan budgeting yang sudah disiapkan, saya pikir eksekutif ataupun legislatif seharusnya tidak dalam posisi saling lempar bola. Bahwa ini kesalahan siapa. Mekanismenya sederhana, proses musrembang kemudian keluar ditetapkan KUA PPAS jadi acuan untuk membentuk RKA, diterbitkan. Sekalipun RKA yang tertuang waktu itu ataupun dokumen APBD yang kemudian rancangan APBD yang disahkan jadi APBD ada keambiguan pada saat itu. Nah silakan saja eksekutif dan legislatif kemudian berdebat. Artinya saya masih melihat bahwa begini, saya tidak tahu apakah eksekutif yang membodohi legislatif atau legislatif yang tidak terlalu pintar atau tidak terlalu cermat melihat ini. Tidak cerdas. Legislatif maksudnya tidak cerdas melihat ini. Ya kalau misalnya ada keluar pengakuan dari teman-teman legislatif bahwa Jangan-jangan karena itu mereka tidak berani hadir di sini. kota orang tidak tahu ada anggaran untuk bahan bayar lahan stadion. Masa Moni tidak tahu, Moni yang bahas. Nah itulah maksud Ya. kita. Jadi Pak Ram, saya sempat mewawancarai salah satu anggota Banggar. Memang karena pemasukan, kalau kita riwayat bilang musrembang, saya konfirm ke mereka. Anggaran untuk pembayaran lahan dua saudara itu masuk dalam aspirasi musrembang atau tidak? Anggaran untuk itu pembayaran stadion dua saudara masuk dalam proses reses atau tidak? Setahu saya, Ternyata tidak. setahu saya anggaran ini sudah ada Ya, saya pikir begini. Tidak. Kalau kita bicara tentang masalah mekanisme budgeting, anggaran ini tidak masuk dalam proses itu. Kita pikir begini, musrembang itu salah satu parameter yang akan dipakai dan Ya. juga ada parameter-parameter lain termasuk visi misi wali kota dan wakil wali kota. Tapi terpilih. persoalannya Pak Ram, saya itu dengar persis, bahkan saya punya berita acara pembahasan anggaran itu. Saya punya. Bahwa itu tidak masuk di dalam proses musrembang, tidak ada aspirasi bilang bayar stadion. Bisa dicek itu. Saya punya rekaman wawancara saya sama Pak Napsar Badoa. Dia menyatakan tidak ada. Sebenarnya proses ini ada. Kalau mau ditunjukkan saya punya. Saya coba undang beliau, cuman beliau belum. Saya punya berita acara risalah rapat. Bahwa penganggaran pertama itu dia masuk untuk pengadaan ini, dia masuk di bagian umum, setda umum dulu. Ada sekian belas miliar. Dibahas-bahas lah. Awalnya planningnya adalah untuk pengadaan lahan untuk data, untuk central data itu. Central data. Tapi tiba-tiba ketika masuk di dalam evaluasi di provinsi, itu dari kepala Badan Keuangan menyampaikan kepada anggota dewan, ini katanya tidak bisa. Nah, tidak bisanya ini kan legal standingnya juga tidak jelas.
terlalu cepat untuk mengkaji bahwa ini betul-betul tidak bisa. Tapi kemudian dialihkan untuk ke belanja modal itu. Tapi itu nomenklaturnya tidak eksplisit. Apakah itu lapangan olahraga Stadion Dua Saudara atau tidak? Nah, itulah saya bilang tadi ada keambiguan di Ya. situ, dan jangan saling lempar bola karena begini, kalau ini jadi dosa ya itu jadi dosa bersama. Yang pertama eksekutif melakukan itu, saya mencoba untuk melihat ini karena saya cukup banyak berbincang. Nah, eksekutif itu pada dasarnya ketika membuat itu mereka memberikan ada keleluasaan yang besar di situ. Artinya apa? Artinya ketika ada sebuah planning yang tidak berjalan, maka planning B, planning C juga akan berjalan. Kemudian akhirnya diambil keputusan untuk pengadaan lapangan olahraga. Nah, kemudian sebelum ini disahkan, berarti saya melihat ada ketidakcermatan. Saya tidak tahu. Artinya di sini ini yang Bukan, saya tidak. Siapa yang membodohi siapa? Makanya saya tidak mau mengatakan bahwa ini salah siapa. Tidak. Maksud saya, jangan saling lempar bola. Saya juga berpikir begini, ketidakcermatan itu mungkin juga hadir dengan rentan waktu yang sangat pendek untuk membahas APBD ini yang DP buku itu tebal sekali. Jadi mungkin saja ada hal-hal yang lewat, termasuk mengenai RKA yang tadi. Mungkin juga legislatif berpikir bahwa ini bukan untuk pengadaan stadion olahraga, tetapi ketika eksekutif yang mengeksekusi anggaran ini juga punya persepsi bahwa ini bisa dipakai untuk pembelian lahan, pembelian lapangan olahraga Stadion Dua Saudara. Nah, itu kan keambiguan yang ada tadi maksud saya. Dan itu bukan baru kali ini keambiguan itu berjalan banyak kali di. Tapi seharusnya eksekutif sebelum mengeksekusi uang 5,1 itu untuk membeli Stadion Dua Saudara kembali berkonsultasi dulu lagi dengan DPR. Saya pikir itu sudah diatur, kewenangannya itu sudah diatur oleh masing-masing. Kalaupun misalnya ada salah satu eksekutif ataupun legislatif yang melewati kewenangan untuk melakukan itu, ya kan ada hukum yang akan nanti menjerat mereka. Dan saya pikir begini, di eksekutif tidak akan serta-merta terlalu gegabah untuk melakukan pembayaran itu kalau misalnya nomenklatur mata anggaran itu tidak bisa dipergunakan untuk itu. Menurut saya itu clear. Iya. Kalau bisa dilakukan, dibayar. Memang saya sangat mengerti kegelisahan dari teman-teman yang lain bahwa ada beban masa lalu, ada dosa masa lalu yang sebenarnya tidak terkuak. Yang ini harus dikuak sebenarnya. Tapi perdebatan puluhan tahun ini tidak ada titik masuk. Di mana titik masuknya? Saya pikir yang kemarin ketika dibayar itu titik masuk. Silakan saja digugat secara hukum. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin Bung Nofri punya closing statement terkait persoalan ini. Kalau dilihat pembicaraan dari tadi ketika diperhadapkan dengan persoalan hukum, mungkin saya ingin memberi judul saja jika ini sinetron, maka judulnya pertama legislatif, romantisme antara legislatif dengan eksekutif, itu problem yang terjadi sekarang. Kemudian Marcel dari tadi bicara problem masa lalu, maka di film jadul itu, sinetron jadul, ada mantan wali kota dengan mantan camat. Nah, ini kan menarik ketika kemudian kita telusuri. Nah, mungkin pesan saya, karena ini berdampak terhadap generasi muda, khususnya pecinta olahraga sepak bola, PSSI. Saya juga kemarin terlibat, hanya mewacanakan ketika Iwan Bule jadi Komjen Pol Muhammad Setiawan dan ketua PSSI. Makanya dalam rangka itu sebenarnya saya juga ikut bertanggung jawab, karena ini adalah domain kita. Nah, kita harus mensukseskan itu. Nah, caranya bagaimana? Persoalan ini harus diselesaikan. Kalau hari ini Bitung TV channel ditonton oleh anggota dewan, cepat di-clearkan persoalan ini. Ketika dibentuk pansus, sebenarnya ini kan menutup ruang Kak Michael Yakobus sebagai praktisi hukum dan Monica Fai termasuk saya sebagai aktivis, karena problem ini telah diambil alih kembali oleh legislatif. Nah, dia mungkin terakhir ke arah ini ada di dua ranah yang berbeda. Kalau bicara tadi ke sinetron jadul istilah saya, maka dia ada di ranah perdata kalau tidak salah Pak Michael. Tapi ketika bicara sekarang ada di sinetron sekarang, maka dia ada di ranah
jika terjadi kesalahan prosedur, maka saya bisa katakan bahwa pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan anggaran dan indikasi korupsi. Dan saya pikir ini yang harus dituntas lebih awal. Oke. Bung Michael Yakobus, ada closing statement? Ya, jadi saya sangat sependapat dengan senior saya Pak Marcel tadi bahwa ini kebutuhan untuk fasilitas ini. Kita semua sepakat. Sepakat untuk itu. Tapi itu yang saya bilang tadi, karena ini berhubungan dengan anggaran pemerintah, anggaran rakyat. Kita menawarkan solusi, ya kan? Apalah gunanya kita berbincang tapi kita tidak punya solusi, ya kan? Makanya yang pertama, kalau memang DPR itu serius, lanjutkan proses kepada apakah dia hak angket atau pansus. Nanti hasil rekomendasinya apa, ya sampaikan aja ke publik. Dan itu bisa jadi pegangan eksekutif nanti akan membuat apa. Ya kan? Kalau misalnya dia ada indikasi pidana yang butuh diuji, ya silakan aja over ke kejaksaan. Nanti kejaksaan uji, kalau memang tidak memenuhi unsur, di sana SP3 selesai, berarti tidak ada masalah, bayar. Tuntas. Sisanya bayar. Iya. Cuman maksudnya kalau ini dibiarkan begini, sementara ini sudah masuk ke DPR. Ya kan, pasifnya DPR tidak menindaklanjuti ini, jangan kemudian dibalikkan kepada orang-orang yang menyampaikan aspirasi. Iya kan? Berarti kita ini sudah menyampaikan aspirasi kan, tugas kita selesai sekarang. Sekarang tugas mereka menindaklanjuti aspirasi. Kalau mereka diamkan ini, berarti ini tidak akan selesai-selesai. Dan apalah gunanya mereka sebagai lembaga aspirasi rakyat? Berarti berikut di pemilihan. Ya, jangan pilih lagi ya kan? Yang seperti Pak Marcel ini yang mesti kita berikan kesempatan, ya kan? Nah, yang kedua Pak Ram, solusi yang keduanya adalah pemerintahan ke depan mesti berani untuk menyurat kepada pemilik tanah. Dasarnya apa? Dasarnya fakta baru yang muncul di seputaran RDP. Artinya bahwa ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini merupakan aspirasi rakyat. Sekalipun ini butuh diuji, tapi media mengujinya kan tidak boleh sebatas RDP. Makanya lebih baik disarankan kepada pemilik tanah, diselesaikan saja secara hukum. Kita belum bisa membayar. Kalau ini mau dikualifikasi sebagai one prestasi, silakan uji ke Perdata. 1-2 tahun selesai nih. Ya kan? Belum pemerintahan Maurits Sengki belum selesai, kita sudah bisa eksekusi ini. Ya kan? Begitu supaya maksudnya ke depan sebelum tahun 2024 ya cita-cita Pak Marcel tercapai, beliau akan dukung lagi MMHH, ya kan? Begitu ke depan, seperti itu menurut saya, begitu kan? Bung Baik, closing statement mungkin dari Anda. Ya, jadi saya balik lagi ke awal tadi bahwa kita diundang karena apa kabar kan? Ya. Apa kabar? Jadi tepat apa? Baik-baik saja. Ya, kita menurut saya ya kita baik-baik saja karena kembali lagi di SK Wali Kota itu ya penelusuran aset yang nomor 148 kalau nggak salah ya tanggal 6 Desember itu kan bukan cuma itu juga melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BPN. Intinya dibincang dengan bareng Bitung TV Channel ya dengan Bung Arham kita harus bisa menyampaikan sebuah solusi yang konkret yang dari kita yang hadir pada saat ini. Dari tadi tepat disampaikan oleh Pak Michael ya solusi kita ya dari si aspek hukum harus seperti itu. Walaupun memang imbasnya ini lebih cenderung ke sisi sosial ya, aspek sosial. Bukannya politik. Saya lebih cenderung ke karena apa ya? Ini sebuah produk. Terbitnya surat itu kan produk hukum. Produk hukum. Yang imbasnya ke masyarakat kan Pak Arham undang kami karena apa kabar uang rakyat yang 5,1 miliar. Kita harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Sementara kita berempat yang diundang di sini tidak punya kapasitas untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ya kita bertanggung jawab. Tadi Bung Marcel sudah mengatakan tentang sejarah. Bicara masalah sejarah, kita bicara masalah sosial gitu. Ya, kita harus mampu hari ini kita punya solusi apa nih? Solusi yang konkret yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang nonton dari rumah, Bitung TV Channel dan terus tonton terus Bitung TV Channel karena paling keren gitu. Siap. Jadi Anda sepakat dengan Bung Marcel atau saya bersepakat bahwa masalah ini harus diselesaikan. Saya bersepakat bahwa masalah ini harus diselesaikan supaya masyarakat Kota Bitung yang tadi yang mengatakan uang rakyat ini kan uang rakyat Kota Bitung yang dipakai bukan uang rakyat Minahasa Utara atau Kota Manado gitu kan. Kita harus punya jawaban yang tepat untuk beliau itu. Masalah sistemnya bekerja seperti apa,
Otomatis kalau dari sisi profesi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Michael. Saya tidak bisa lagi jelaskan hal tersebut. Yang pasti harus ada solusi untuk hal tersebut. Karena masalahnya sebenarnya sudah terang benderang, sudah jelas. Kalau ada one prestasi silakan. Kalau ada mekanisme yang ada miss antara eksekutif dan legislatif, selesaikan kalian. Internal kalian selesaikan lah. Oke. Seperti itu. Dan terakhir, Bung Marcel, mungkin closing statementnya. Saya masih konsisten bahwa pembayaran yang dilakukan tahun 2020 itu adalah titik masuk untuk penyelesaian lahan Stadion Lusudara, sehingga memberikan kejelasan kepada semua. Saya sepakat tadi bahwa penyelesaian ini harus secepatnya diselesaikan. Mau diselesaikan secara hukum juga lebih baik agar punya kepastian hukum. Tapi jangan terlalu lama lah, jangan terlalu lama untuk melakukan ini. Karena sekarang ini ada ini jadi buah si malakama di tahun 2021, ketika tahun 2020 setengahnya sudah dibayar, kemudian ini akhirnya jadi tarik ulur apakah ini dibayar atau tidak. Karena ada dua persoalan di sini. Kalau tidak dibayar, bahwa ada persoalan dengan pemilik lahan dan kejelasan kami pecinta atau penggiat olahraga tentang memiliki stadion ini secara utuh dan sepenuhnya. Jangan kemudian ketika ini tidak dibayarkan, kemudian tidak ada langkah konkret yang diambil setelah ini. Kalaupun tidak ada langkah konkret, mendingan selesaikan satu saja dulu. Selesaikan dulu, sudah bayar saja semua. Kemudian silakan dibuat lagi, sehingga persoalan terkait pemilik tanah dan kemudian penggiat olahraga yang sangat merindukan ini sudah selesai. Sisanya tinggal persoalan hukum antara yang mengklaim itu sebagai pemilik lahan dan tentunya di masa sekarang dan masa akan datang saya Dinda sangat menaruh harapan terhadap Pak Moritz Mantiri dan Pak Hengki Onandar untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Karena ketika mereka menyelesaikan persoalan ini dengan sepenuhnya berpihak terhadap masyarakat dan kepentingan orang banyak, percayalah mereka akan dipilih kembali untuk periode yang kedua oleh masyarakat Kota Bitung. Artinya kita semua sepakat di sini agar pemerintahan Moritz Hengki menyelesaikan ini di masa periode mereka. Siap. Supaya semua selesai dan tuntas. Ya, harus tuntas. Harus. Jadi Ini sebentar Bung Ram, ini tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab bersama dalam pengertian bukan cuma Stadion Lusudara ini ikon kita. Jadi bukan cuma milik teman-teman yang dari pegiat dari olahraga nih. Tapi milik dari masyarakat Kota Bitung. Ya, Bung Pai biasa jogging juga di situ. Nah, jadi ini milik kita semua. Kita harus bisa memberikan jawaban yang tepat buat mereka. Walaupun tepat ya janganlah. Kalau memang kita menganut sistem hukum kita ini Eropa kontinental ya, kita bukan Anglo-Saxon. Jadi kita bukan berada di wilayah abu-abu di mana pada saat kalau si A yang melakukan kesalahan, terus si B itu harus dong, atau kita memakai tanda kutip kita ini punya sistem dosa turunan, kita nggak punya yang hal seperti itu. Saya yakin dan percaya sebelum ini beralih, ini pasti sudah selesai. Dan ini harus selesai. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya Pak Moritz dengan Pak Hengki itu yang nanti di Maret akan jadi pemimpin kita, ya itu beliau itu sangat tegas. Apalagi bicara masalah penegakan hukum dan segala macam. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya dengan Pak Michael sama-sama kita di situ nih. Beberapa hal, ada banyak hal di luar sana yang mungkin kurang konkret. Itu beliau langsung perintah selesaikan. Demi kepentingan rakyat Bitung ya. Oke, thank you Bung. Siap. Ya, walaupun tidak satu gerbong dengan Bung Marcel kemarin, tapi mungkin kita semua berempat sepakat ini harus tuntas. Harus Ya, tuntas. Harus supaya tuntas. bisa satu gerbong. Tiga bersepakat dan Bung Marcel harus tuntaskan. Terima kasih semua. Terima kasih. Dari ngobrol bareng Siap. Bitung TV Channel. Semoga ini menjadi bahan untuk edukasi kita semua, masyarakat Kota Bitung, khususnya kita yang hadir di sini. Dan kita berharap ini juga bisa menjadi informasi bagi para pengambil kebijakan, terutama para anggota DPR yang kemarin sempat RDP persoalan ini dengan Bung Michael Yakobus. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya dan semoga kita bisa jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah mengambil waktu semua teman-teman yang hadir di sini. Saya Ramli Cin dari Daun Kopi mengucapkan